Ada survei yang bilang Indonesia negara yang paling religius, tapi ada survei yang bilang Indonesia yang paling korup juga gitu loh. Ini kenapa ada paradoks begini? Orang yang paling religius tapi juga paling korup gitu. Saya baru dari Taiwan. Di sana itu negaranya ateis, tetapi sangat menjunjung kejujuran. Rombongan saya ketinggalan kopernya di stasiun, diantar buka hotel. Ada teman saya juga yang HP-nya ketinggalan di taksi, kembali Pak. Ini negara ateis. Jadi barang hilang itu kembali. Nah di Indonesia barang ada hilang. Padahal semuanya bilang la ilaha illallah. Kita kalau ke Eropa itu tepat waktu. Mungkin bapak-bapak ini sudah pernah keliling dunia. Alhamdulillah saya keliling dunia sudah kemput Bu. Seluruh negara sudah saya kunjungi kecuali yang belum. Kecuali yang belum. Kan boleh bilang begitu. Kalau di Eropa ketemu nanti di kantor jam 7. Jam 7 kurang 5 menit pintu belum terbuka. Jam 7 pagi pas baru dibuka. Loh, tepat waktu itu kan Islam. Berada di negeri yang tidak Islam. Nah kita tepat waktu itu hanya satu, berbuka puasa. Kalau ini lihat ketawanya seperti pengalaman ini. Kok bisa kalau rapat tidak tepat kan? Malah kalau janji kepada orang daerah sebelah Afrika sana ruwet tuh. Kalau sudah dia bilang insya Allah itu banyak tidaknya. Kalau bilang bukro besok itu berarti tidak. Di Pakistan itu ada satu tempat dipakai bergantian antara Syiah dan Sunni untuk khol. Setiap Sunni di situ dibom oleh yang Syiah, Syiah di situ dibom oleh orang Sunni. Terus bom ini ajaran siapa? Di Indonesia ini ada undang-undang zakat. Iya benar? Zakat. Kan itu sangat Islami. Tapi apakah dengan begitu orang lalu kaya-kaya semua? Enggak, Bu. Tergantung proses ekonomi. Begitu ada undang-undang zakat diumumkan, diundangkan, saya mengumpulkan orang untuk seminar zakat di Jakarta. Ternyata yang datang itu mustahik semua. Tidak ada muzakinya. Jadi yang datang itu semua penerima zakat. Tidak ada pemberi zakat. Akhirnya tukar menukar proposal sama melaratnya. Sekarang kita pergi ke Korea. Diantar oleh pejabat staf-staf Deplu ke sana kemari. Itu dikasih tip. Itu enggak mau betul. Jangan Pak, saya sudah digaji oleh negara. Salah saya menerima. Saya paksa Bu. Ya saya cuma kopiah sama sarung aja saya kasihkan itu. Enggak mau betul. Kalau Bapak memaksa saya, berarti Bapak mencelakakan saya. Sampai saya malu Pak. Loh itu kok di Korea Pak? Ya di Surabaya kok enggak begitu. Iki nek gak ngenei medit rencane wong iku. Pahit. Iki boyo gak doyan iki. Saking pahite wis diuntal dilepeh maneh wong iku. Jadi ini bagaimana? Bagaimana ini? Ini bagaimana? Negeri kita ini bagaimana dengan ajaran yang selalu digembar-gemborkan itu bagaimana? Yang ditakuti para koruptor itu apa Pak? Masuk penjara? Oh bukan. Polisi? Alah bukan. Masuk neraka? Alah bukan. Lah apa? Yang ditakuti koruptor itu daging babi. Lah kok bisa? Kalau nggak percaya, coba itu koruptor yang sudah dihukum, yang sudah masuk penjara, kamu kasih daging babi, pasti dia akan menolak. Haram. Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim, kalau masuk
neraka, kalau masuk penjara nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati masuk neraka. Kalau kamu muslim, ya tenang. Meskipun dosamu banyak, korupsimu banyak, sampai triliunan, kamu suka nyakut-nyakiti orang, insya Allah, meskipun kamu nanti ditakdirkan masuk neraka, kamu tidak akan masuk neraka. Karena jatahmu di neraka akan Allah ganti dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Hadisnya sahih, riwayat Muslim, nomor hadis 2767. Dan ini ada 3 hadis ya, semuanya membahas itu. Idza kana yaumul qiyamati dhafa Allah azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikaku minan nar. Kalau nanti hari kiamat, satu orang muslim akan diganti oleh orang Yahudi dan orang Nasrani untuk menggantikan tempatnya di neraka. Jadi santai saja. Jadi orang Islam itu pasti tidak akan masuk neraka ya. Ada yang percaya di sini? Oh, ini sahih Muslim, sahih, kita paling sahih. Ada yang percaya orang Muslim meskipun merampok, membunuh, banyakin maksiat itu tidak akan masuk neraka? Percaya? Ini hadisnya palsu ya, jangan diikuti. Masa orang korupsi triliunan minta surga, ngomongin orang kata-kata jelek mau minta surga ya. Mayoritas Muslim. Pernah curious nggak, kenapa negara dengan penduduk mayoritas Muslim cenderung korup? Hossein Askari, seorang profesor dari George Washington University, melakukan riset tentang negara paling Islami di dunia. Riset ini dilakukan di 208 negara dan dipublish dalam Global Economic Journal yang bertajuk Islamicity Index. Hasil riset ini dituangkan dalam data tabel dan terus diupdate, dan hasilnya surprising. Peringkat pertama adalah Irlandia tahun 2014, lalu ada Belanda tahun 2015, disusul Selandia Baru tahun 2016 sampai 2020 berturut-turut, dan diikuti Denmark tahun 2022. Semua negara yang pernah menempati peringkat pertama tadi adalah negara dengan penduduk mayoritas non-Muslim. Tidak ada negara mayoritas Muslim yang masuk 10 besar. Bahkan tidak ada negara Arab yang masuk 50 besar sekalipun. Banyak negara yang mengaku Islam, namun justru berbuat tidak adil, korup, dan terbelakang. Artinya, negara itu sama sekali tidak Islami. Mari kita buktikan sama-sama, jika agama Islam sudah tidak ada pemeluknya, alias pengikutnya 0%, mulai cermati ayat di atas. Satu contoh Ali Imran 110, bukti pertama, Islam umat terbaik. Faktanya di realitas yang ada hanya umat terbalik dan terburuk. Jelas itu bukti nyata, bukan penganut Islam. Bukti kedua, Islam, agama rahmatan lil alamin. Faktanya di realitas yang ada hanya umat rebutan urusan perut dan kelamin. Itu membuktikan sekarang di dunia ini tidak ada lagi penganut agama Islam. Bukti ketiga, Islam agama bersatu. Fakta di realitas yang ada, terpecah belah, tercerai-berai. Tiap golongan merasa bangga. Jelas itu bukti nyata, bukan penganut agama Islam. Bukti keempat, Islam agama sempurna. Otomatis penganutnya berisi barisan makhluk-makhluk sempurna sebagai khalifah di bumi, alias insan kamil yang menjadi keluarga robani. Fakta di realitas tidak ada. Bukti nyata Islam sudah tidak ada pemeluknya. Aneh bin ajaib. Sunni bilang Syiah bukan Islam. Syiah bilang Sunni bukan Islam. Sunni dan Syiah kompak bilang Ahmadiyah bukan Islam. Radikalis bilang moderat bukan Islam sejati. Moderat bilang radikal tidak beragama. Salafi Wahabi bilang Islam Nusantara bukan Islam. Muslim tradisional bilang jangan ikuti Salafi Wahabi.
mereka bukan Islam? Jadi begitulah si mayoritas, ternyata semua bukan Islam. Ya, sekarang kita bahas serius ya. Tentunya korupsi tidak mengenal agama. Kenyataannya orang beragama apapun dan juga tidak beragama bisa korupsi. Tetapi Islam adalah kelompok masyarakat yang paling religius dan juga paling korup adalah fakta yang tidak terbantahkan. Pertanyaannya adalah, kenapa? Ada beberapa ajaran Islam yang bisa memicu perilaku korup ini. Salah satunya sudah kita dengar tadi. Sejahat-jahatnya Muslim akan masuk surga, sebaik-baiknya kafir akan masuk neraka. Di akhirat nanti dosa umat Muslim akan ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi tidak semua orang Islam pernah mendengarkan ajaran itu, dan juga tidak semua orang Islam setuju dengan ajaran itu. Seperti tadi ada ustadz yang menolak ajaran Muslim akan ditebus oleh Yahudi dan Nasrani dengan berkata hadis Sahih Al-Bukhari itu hadis palsu. Jadi ada ajaran-ajaran Islam lain yang lebih umum dan bisa menyebabkan perilaku korup. Yang pertama, konsep uang haram bisa dicuci jadi halal, amal bisa menutupi dosa. Ada keyakinan bahwa asal uang dizakatkan atau diberi sedekah, maka dosanya bisa dihapus. Hal ini bisa membuat seseorang merasa bebas mengambil uang korupsi, lalu sebagian kecil disalurkan ke masjid, pesantren, atau kegiatan sosial, dan merasa dirinya aman, karena dosa korupsinya bisa ditutupi dengan amal sosial. Yang dilihat oleh banyak orang, dia adalah seseorang yang baik, suka memberi, sehingga dia dipuji dan disanjung orang. Padahal uang itu hasil korupsi atau perbuatan jahat lainnya. Ditambah kalau ketahuan, semua orang akan berkata, tidak mungkin dia orang yang baik. Orang yang sudah pernah menerima pemberian dari koruptor merasa tidak nyaman jika uang yang dia terima adalah hasil kejahatan, sehingga reaksi pertama adalah penyangkalan. Ditambah ajaran menutupi aib sesama Muslim. Jadi walaupun si penerima tahu uang yang diterima adalah hasil korupsi, dia berusaha untuk membela si pemberi uang, sesuai dengan ajaran agama Islam. Semua ini membuat koruptor malah senang dan bangga dengan mentalitas korup tapi dermawan. Ditambah berikan donasi kepada kiai ulama bisa mendatangkan doa, syafaat, dan barokah. Di dalam Islam ada ajaran takdir dan fatalisme, pemahaman bahwa rezeki sudah ditentukan Allah. Jadi para pemuka agama biasanya tidak menanyakan dari mana sumber uangnya, karena mereka sendiri butuh uang, sehingga dapat uang langsung dianggap sebagai berkat dari Tuhan yang menjawab doa, sudah takdir. Sehingga donasi koruptor diterima pemuka agama dan dia mendapatkan doa. Ini membuat koruptor merasa dia akan masuk surga. Hal lain yang membuat perilaku korupsi adalah di dalam Islam ada konsep musuh boleh dirugikan. Harta orang kafir atau non-muslim bisa dipandang tidak memiliki perlindungan moral yang sama dengan muslim, sehingga korupsi yang merugikan orang luar tidak dianggap berdosa. Jangankan hanya korupsi, membunuh, memperkosa, dan merampas harta orang yang tidak seagama aja diperbolehkan. Mungkin malah dianggap ibadah, karena memerangi musuh-musuh Allah. Mungkin ada yang berkata, itu dalam konteks perang. Pertanyaannya, emangnya kapan Islam berhenti perang dengan agama lain? Tidak ada dalilnya Islam berhenti perang dengan agama lain. Perintahnya adalah perang sampai semua masuk Islam. Di zaman sekarang, pajak diambil dari semua orang apapun agamanya, sehingga seorang pemimpin muslim bisa menganggapnya harta orang kafir. Seluruh umat Islam senang dengan konsep ini. Harta orang kafir digunakan untuk kepentingan umat Islam. Makanya semua muslim diam ketika APBN Kementerian Agama lebih dari 95% digunakan untuk kepentingan Islam. Ini adalah perilaku korup yang berjamaah. Semua muslim senang melihat ketidakadilan dalam pengelolaan APBN yang menguntungkan kelompok Islam. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan kelompok Islam? Walaupun di KTP sama-sama Islam, kelompok Islam yang satu menganggap kelompok Islam yang lain adalah kafir. Ketika NU berkuasa, Islam yang dimaksud adalah NU, alokasi dana paling banyak untuk NU. Ketika Muhammadiyah berkuasa, Islam yang dimaksud adalah Muhammadiyah, alokasi dana paling banyak untuk Muhammadiyah. Artinya, yang dimaksud dengan Islam adalah kelompok saya. Yang lainnya kafir, walaupun di KTP sama-sama Islam. Dan lama-lama, yang dimaksud Islam adalah saya. Ditambah dalam tradisi Islam klasik, pengelolaan harta rampasan perang ghanimah
jizyah dan lainnya memang bergantung pada satu orang pemimpin yang disebut khalifah tanpa pengawasan rakyat, karena dia dianggap wakil Tuhan yang tidak boleh dipertanyakan. Umat muslim harus taat percaya buta kepada pemimpin. Pemimpin tinggal berkata, ini untuk kepentingan umat Islam. Yang protes malah akan dianggap melawan wakil Tuhan, yang artinya melawan Tuhan. Artinya, di dalam Islam, memang pemimpin boleh mengatur uang publik sesuka hatinya, mau untuk rakyat atau untuk diri sendiri, terserah pemimpin. Di konteks zaman sekarang, ini disebut korup. Tetapi dibalut dengan agama, ini menjadi sah dan tidak boleh dipertanyakan. Indonesia masih beruntung bukan negara Islam, jadi pemimpin agama boleh ditentang. Di negara Islam seperti Iran, mempertanyakan pemimpin bisa ditangkap dan dihukum mati. Itu sebabnya tidak ada cara lain di negara-negara Islam untuk mengganti pemimpin selain dengan cara perang bunuh-bunuhan. Perilaku buruk memang diperbolehkan di dalam Islam demi kepentingan kelompok dan diri sendiri, termasuk korupsi. Kalau demi Islam, maksudnya demi kepentingan saya dan kelompok saya, halal. Tentunya kecuali babi. Di agama lain, ada orang-orang yang korupsi. Pemuka agama lain juga cenderung menerima donasi tanpa mempertanyakan sumbernya. Tetapi di dalam ajaran agamanya tidak ada ajaran korup, yang mendorong perilaku merugikan orang lain yang tidak seagama demi kelompok agamanya sendiri. Itulah penyebab kenapa Islam adalah kelompok masyarakat yang paling religius dan juga paling korup. Bagaimana supaya negara kita tidak korup? Murtad, keluar dari Islam, keluar dari ajaran agama yang salah, yang melegalkan perilaku merugikan orang lain demi agama dan Tuhannya. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mau negara kita bebas dari korup, kita harus keluar dari agama yang mendorong perilaku korup. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Yang bawahan dari gabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka pantaran benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang disiksa sampai ke tulang.
melayang.